kegiatan rutin Rumah Sakit JIH Solo bersama dengan saya Dr. Ina Agustin. Tentunya nanti saya akan membersamai sahabat JIH semuanya di acara Health Talk dengan tema Balikin Senyum Kece Kamu, yuk ngobrol santai soal gigi tiruan. Dan tentunya sahabat JIH semuanya, kali ini saya ditemani oleh dokter gigi spesialis di Rumah Sakit JIH Solo. Beliau sudah hadir di sini. Kita sapa dulu. Selamat siang, dokter. Selamat siang, dokter Ina. Ya, sehat ya dokter ya? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat ya. Jadi beliau adalah dokter Gladi Kumaydi, spesialis prostodontia. Beliau merupakan salah satu dokter gigi spesialis di Rumah Sakit JIH Solo. Dan untuk sahabat JIH semuanya, silahkan nanti ditanyakan saja, kita diskusi, bisa ketik di kolom komentar di Instagram Live Rumah Sakit JIH Solo. Dan tentunya akan ada hadiah 4 voucher dari Healthy Cafe dan Catering Rumah Sakit JIH Solo untuk 4 pemenang penanya terbaik. Nah, nanti bisa silahkan aktif kita diskusikan terkait dengan kesehatan gigi sahabat JIH semuanya, gitu ya. Dokter, jadi siang hari ini dok kita akan ngobrol dokter terkait dengan gigi tiruan dok. Nah, sebenarnya dok dari kedokteran gigi sendiri dok, gigi tiruan ini seperti apa sih dok penjelasannya? Jadi gigi tiruan itu adalah alat yang digunakan untuk menggantikan gigi yang sudah hilang. Jadi yang dibuat secara artifisial untuk menggantikan gigi yang hilang atau gigi sudah dicabut. Jadi itu bagian dari alat ya dokter ya? Alat tambahan. Alat tambahan lah kalau bahasanya, alat tambahan. Oke dok, untuk gigi tiruan sendiri apakah ada jenis-jenisnya ya dokter ya? Untuk gigi tiruan sendiri sebenarnya ada beberapa jenis. Jadi menurut klasifikasinya itu gigi tiruan itu dibagi dua. Yang pertama itu gigi tiruan permanen atau yang tidak bisa dilepas, yang fix di dalam rongga mulut terus. Yang kedua itu gigi tiruan yang lepasan. Gigi tiruan lepasan itu bisa dilepas pasang seperti gigi tiruan yang biasanya orang pernah lihat kali ya. Iya, betul. Seperti itu. Nah, sebenarnya untuk bedanya sendiri, apakah itu hanya bisa dilepas atau permanen, atau sebenarnya di situ ada perbedaan dari bahan dan lain sebagainya, dok? Kalau dari itu memang perbedaan bahan ada. Jadi misalnya gigi tiruan permanen itu diklasifikasikan lagi sebagai dua jenis. Pertama dengan menggunakan implan, dan yang kedua menggunakan bridge atau jembatan, atau orang biasa crown. Crown itu kalau masih ada giginya, misalnya giginya rusak nih, terus kemudian pecah, itu bisa diganti crown. Tapi kalau misalnya kehilangan gigi atau misalnya gigi yang sudah dicabut, benar-benar hilang, itu bisa menggunakan jembatan atau bridge. Apa sih bridge? Itu adalah crown yang disambung. Jadi misalnya hilang di tengah, berarti kalau misalnya orang bikin jembatan berarti harus ada penyangga dua, yang satunya gigi yang hilang nih. Gitu. Nah, yang crown sini kanan kirinya ini disambung, jadi 1, 2, 3 ini disambung untuk jadi gigi palsunya atau gigi tiruannya. Jadi gitu. Misal ada gigi satu yang rusak, satu yang mau di crown, itu tetap kita bikinkan 3 ya dokter. Jadi yang kanan kirinya untuk jembatan. Betul. Kalau misalnya gigi yang sudah hilang 1 dibuatkan 3. Tapi kalau misalnya gigi hilangnya 2, itu harus dibuat tetap berarti totalnya 4 gigi. Nah, kalau gigi hilangnya 3 harus 6 gigi. Jadi tergantung kehilangannya berapa gigi. Tapi kalau untuk implan sendiri bagaimana dok? Kalau untuk implan, untuk implan sendiri dia berdiri sendiri, jadi tidak menggunakan atau kita tidak mengurangi gigi kanan kirinya untuk pegangan. Tapi implan sendiri itu adalah suatu alat atau titanium fixture yang ditanam menggantikan dari akar gigi yang sudah hilang. Gitu. Jadi gigi dicabut, berarti kan sudah tidak ada pegangan nih. Nah, itu ditanam yang namanya implan, fixture implan di sana. Kemudian nanti setelah itu baru dibuatkan mahkotanya. Jadi itu terpasang ke tulang ya? Tulang, betul. Terpasang ke tulang rahang. Jadi itu sifatnya permanen ya dokter? Sifatnya permanen, betul. Sifatnya permanen. Nah dok, untuk gigi yang berlubang dokter, kemudian misal mau direncanakan untuk dibuatkan gigi tiruan, itu apakah semua jenis gigi berlubang bisa dibuatkan tiruan atau hanya kondisi tertentu saja dokter? Jadi untuk gigi berlubang itu tergantung lubangnya sedalam apa dulu nih. Misalnya kalau misalnya lubangnya itu sudah sampai
sarafnya dan memang harus dilakukan perawatan saluran akar misalnya gitu. Oke. Dan kita harus lihat dulu sisa dari mahkota giginya hilangnya sebesar apa. Ibaratnya gigi kan kurang lebih bentuknya kok gigi geraham kan seperti ini ya, agak bulat ya, oval ya. Kalau misalnya dia kehilangan sepertiga, itu memang disarankan untuk menggunakan atau diganti dengan mahkota crown. Tapi kalau memang ternyata kehilangan giginya itu sudah tidak bisa dipertahankan sama sekali, oh ini sama dokter, bisa kita saya rujuk ke spesialis konser, dok untuk perawatan saluran akar. Nah biasanya kalau spesialis konser udah, wah ini udah nggak bisa diapa-apakan, atau misalnya dari saya udah sisa akar dan goyang nih misalnya, sudah hopeless lah ibaratnya, sudah hopeless untuk dipertahankan ya, terpaksa harus dicabut. Hilang, betul. Nanti setelah itu baru diganti dengan gigi tiruan. Gigi tiruan tadi ya mau implan boleh, mau jembatan boleh, mau lepasan juga boleh. Oh, jadi bisa ya dok. Kalau mau hilang semua komponen giginya itu malah ada beberapa pilihan. Malahan masih ada beberapa pilihan untuk diganti dengan yang namanya gigi palsu atau gigi tiruan tadi. Dok. Nah, dokter selain tadi gigi yang pecah ya dokter ya, selain gigi yang pecah sama yang hilang beneran, sebenarnya indikasi penyakit di daerah gigi sendiri apa saja sih dok yang dia mengindikasikan bahwa oh ini sudah saatnya nih harus dipasang gigi tiruan, atau oh ini belum urgent nih, ini masih nggak apa-apa nih nggak usah dipasang dulu gitu. Oke. Jadi untuk kira-kira perlu apa tidaknya sebenarnya kalau misalnya sudah terjadi atau pencabutan kehilangan gigi, memang sebaiknya dikasih gigi pengganti atau gigi tiruan. Kenapa? Karena struktur rongga mulut itu kan pergerakannya cepat sekali rongga gigi-gigi ini. Kalau misalnya tidak diberikan gigi tiruan, nanti jangka panjangnya giginya akan bergeser, kemudian misalnya gigi atas ini ya, ini nggak ada bawahnya nih, betul, nanti susulannya akan berubah. Kemudian yang sering terjadi gigi atasnya lama-lama turun ke bawah karena tidak ada gigi antagonis penahannya. Nggak ada tumpuannya. Betul, berarti saat pengunyah ini kan nggak ada, otomatis yang atas turun ke bawah, sehingga yang sering terjadi akhirnya gusi itu kok banyak pasien kok gusi saya melorot, bukan gusi yang melorot tapi giginya yang turun. Gusinya yang melorot. Akhirnya sisa makanan terjadi penumputan di situ dan nyangkut biasanya. Dan itu berdampak menjadi infeksi. Satu, yang kedua goyang. Semakin dia turun otomatis pegangannya ke akar ini semakin kecil. Sehingga giginya gampang goyang biasanya. Dan gampang patah juga dok. Kalau gigi atasnya sehat, insya Allah aman karena tidak ada beban kontak bawahnya. Tapi kalau misalnya atasnya bawahnya yang kena bawah masih ada kontak, gampang patah. Gitu. Baik dok. Nah ini terkait dengan gigi tiruan dok, ini kan banyak sekali maksudnya praktek-praktek yang di luar legal ya dokter ya, yaitu kayak salon gigi lah yang seperti itu. Nah itu apakah kalau misal sudah dari sana nih dok, sudah dilakukan pemasangan gitu ya gigi tiruan seperti itu, apakah masih bisa dikoreksi dok di rumah sakit atau di layanan dokter gigi? Oke, ini menyangkut salon gigi. Iya, malah dari salon gigi yang ilegal ya dokter ya. Sebetulnya sih gini, yang banyak saya sebenarnya nggak mau bilang ini ya, sebenarnya cuman beberapa kali memang saya menemukan kasus yang gigi tiruan itu kan memang ada yang bisa lepasan, ada yang permanen. Cuman kadang bahan-bahan gigi tiruan yang harusnya dipakai lepasan itu sering dijadikan permanen. Jadi di lem, saya juga belum tahu sampai saat ini lem dipakai ini lem apa ya, tapi kok yang saya rasakan kadang baunya itu bukan main soalnya. Dan yang terjadi kemudian selanjutnya adalah gigi bawahnya ini kadang-kadang akar gigi yang di bawahnya ini kan sumber infeksi sebetulnya. Iya dok, betul. Pasien nggak mau dicabut kadang-kadang. Terus sama salon gigi biasanya ditumpuk gigi palsu. Gigi palsunya. Nah, sedangkan gigi palsunya kadang sering kali dilem. Jadi hanya dipasang aja ya dok ya? Dipasang terus dilem ke gigi sebelahnya. Jadi yang rusak gigi sebelahnya dan gusinya akhirnya. Terus yang terjadi lagi akhirnya infeksi. Infeksi kenapa? Karena gigi yang di bawahnya ini tertutup, bakterinya masuk ke situ, sisa makanannya masuk ke situ, akumulasinya infeksi lah akhirnya giginya. Jadi koreksinya jadi lebih susah ya dokter? Koreksinya lebih susah. Gitu. Daripada kalau misal memang ada masalah di gigi dari awal, gitu kan bisa lebih mudah ya. Lebih mudah, betul. Akhirnya terjadi sering bengkak, abses dan lain sebagainya sampai yang
Saya pernah sering terjadi yang di bawah itu kadang sampai apa ya dulu Sudah komplikasi ya, sudah dokter, komplikasi, gitu ya, dokter ya? sudah komplikasi akhirnya ya sampai pembesaran di apa namanya kelenjar getah bening, yang ditakutkannya obstruksi. Obstruksi jalan napasnya itu yang paling Bahayanya ditakutin di ya. situ Nah, ya, kalau dokter, dibiarkan ya? terus-menerus nggak dilepas ya sumber infeksinya kan nggak diambil nih. Iya, betul. Gitu. Dan Akhirnya masih tetap di situ, dan apalagi masih kan tetap tadi di situ. dikasih lem ya, dokter, ya. Jadi Betul. kan akan susah juga Akan susah untuk dilepas melepasnya. secara biasa gitu ya, dokter. Baik, jadi memang ini sahabat JIH di sini kan sudah aware ya dengan kesehatan gitu. Jadi hati-hati terkait dengan praktek-praktek yang mohon maaf ini memang ilegal ya, Ya. dokter ya. Jadi kan memang tidak ada izin secara kesehatan gitu. Nah, itu justru bukan mengatasi masalah giginya, tapi justru menambah ya, dokter ya. Mengatasi masalah dengan masalah. Dengan masalah. Kayak Ya, pegadaian nih, Pak. Dan itu tentunya tadi ya, dok, resikonya kalau sudah komplikasi bisa sampai ke menyumbat saluran ya, nafas dok. yang paling Saluran dibiarkan. nafas, nah itu bahayanya justru di situ. Jadi hati-hati ya untuk sahabat JIH semuanya. Dan ini, dok, yang menarik, dokter, dari proses pembuatan gigi tiruan ini sendiri, dok. Jadi kan ini tentunya tidak mungkin dalam satu kali pertemuan Betul, ya, dok, betul, langsung dok. jadi. Nah, ini gimana sih, dok, prosesnya dari awal menentukan terdiagnosis, kemudian tata laksana seperti ini sampai giginya jadi dan Sampai siap gigi jadi. dipasang. Oke. Jadi begini, Dok, untuk awal yang kita diagnosa adalah foto dulu. Foto ronsen panoramik ya. Oke, dok. Itu yang pasti yang saya butuhkan itu biasanya foto ronsen panoramik dan pencetakan di awal. Pencetakan di awal itu adalah pencetakan model studi. Jadi kita pasien datang dengan kasusnya kalau cuma 1-2 gigi oke lah, Dok. Tapi kadang beberapa gigi yang hilang kan nggak segampang ibaratnya nggak, wah ini harus ditentukan dulu nih ibaratnya kalau kita arsiteknya lah, kalau bangun rumah ibaratnya arsiteknya ya, Dok. Di-prepare dulu ya, dok. Jadi kita harus cek dulu ketinggian tulangnya bagus apa tidak, gigi yang kita buat pegangan bagus apa tidak, terus kemudian gusinya daerah sana bagaimana, ketinggian gigit antara atas sama bawah oklusinya bagus apa tidak, itu kan harus dicek dulu semuanya, Dok. Nah, setelah dicek semuanya baru bisa kita menentukan, oh ini nih yang cocok nih, gigi tiruannya seperti ini. Nah, dari beberapa macam gigi tiruan pun pembuatannya berbeda-beda. Ada yang cuman datang sekali, nanti kita ibaratnya kalau misalnya taruhlah bridge ya, bridge lah, datang sekali kita kurangin giginya, kemudian kita cetak. Sekarang udah kita scanner lah, bahasanya kita scanner, kita scan, kemudian nanti kita buatkan di lab dulu, kurang lebih menunggu 1-2 minggu lah biasanya paling lamanya Untuk proses di labnya untuk sendiri. di labnya itu. Setelah lab jadi, nanti tinggal datang pas kita jadwalkan pasiennya, tinggal pasang. Oke, Itu. jadi kurang lebih ya 3 pertemuan ya, dokter. Kurang lebih 3 pertemuan. 3 pertemuan baru bisa disiapkan. Betul. Dan ada juga yang bisa lebih, Dok, kadang-kadang. Karena faktor apa, dok? Pertama, kita misalnya gigi pendahuluannya banyak, perawatan pendahuluannya banyak, misalnya gigi-gigi yang bolong lainnya kan banyak nih. Jadi ibaratnya perawatan gigi palsu itu adalah perawatan terminal, perawatan paling terakhir, Dok. Jadi di mana kondisi giginya sudah kita siapin bagus, gigi palsunya dipasang. Yang ditakutkan kalau misalnya giginya tersebut masih bermasalah, gigi palsunya jadi akhirnya gigi lainnya bermasalah. Iya, dok, ada keluhan lagi. Ada keluhan lain. Jadi memang gigi palsu adalah perawatan terminal paling terakhir yang setelah gigi pendahulunya selesai. Jadi memang perlu dipastikan bahwa masalah gigi pada saat itu sudah ini dulu ya, dok, diselesaikan dulu. Sebaiknya begitu. Tapi kita juga melihat kondisi juga ya. Itu. Nah, kemudian kalau misalnya pemasangan implan berbeda sendiri. Kita butuh analisa foto, kemudian model juga tadi model studi, kemudian penjadwalan untuk pemasangan fixture-nya dulu, yang tertanam di tulang dulu, kemudian kita tunggu kurang lebih 2 bulan, baru kita cetak untuk pembuatan mahkotanya. Gitu. Jadi kurang lebih ya sekitar 4 pertemuan di luar kontrol ya nanti ya. Di luar untuk ngecek evaluasinya lagi. Evaluasinya lagi. Oke, jadi kurang lebih memang tidak bisa dalam satu kali pertemuan Tidak bisa. langsung minta dipasang gigi tiruannya. Jadi sahabat JIH kurang lebih 3-4 kali pertemuan. Itu nanti pun juga masih diperlukan pertemuan untuk evaluasi ya. Betul, ya. pertemuan jadi kontrol untuk memastikan evaluasi. bahwa ini sudah
terpasang sudah dengan terpasang baik. seperti itu dok. Nah kemudian dokter untuk syaratnya sendiri dok itu ada kriterianya nggak sih dok, misalnya tadi kan ya memang dipastikan satu giginya itu masalahnya sudah selesai, kemudian ada nggak sih dok kayak syarat kriteria usia gitu, misal ini pada usia segini belum bisa ini dipasang gigi tiruan gitu. Jadi memang pada kasus-kasus tertentu itu tidak semua bisa langsung dipasang gigi tiruan. Contohnya misalnya pada ingin pasien datang kehilangan satu gigi depan nih, misalnya ya. Usia waktu itu masih usia 16-17 tahun. Masih remaja ya. Kemudian pasien ingin dibuatkan gigi permanen. Nah, yang pasti. Kemudian kanan kiri gigi bagus, masih sehat lah ibaratnya. Terus yang kita lihat biasanya usia 16-17 tahun itu adalah ujung dari apex giginya. Sorry, dia pengen dibuatin bridge ya, ibaratnya dia mau dibuatin jembatan. Berarti kan kita butuh pegangan dua nih buat kanan kirinya. Nah, biasanya kita harus ngecek dulu nih, kira-kira akar dari ujung apikal giginya ini sudah menutup baik atau belum. Kalau kondisinya dia masih pertumbuhan dan belum menutup baik, saya sarankan menggunakan lepasan dulu. Jadi yang lepas pasang ya? Lepas dulu sambil menunggu paling tidak usia 21 tahun, paling aman. Di atas 21 tahun sudah dewasa, di atas 21 tahun paling aman. Gitu. Tapi kalau memang ternyata usia apikalnya sudah bagus, ya sudah oke. Gitu. Tapi rata-rata usia segitu masih belum. Itu tuh karena apa sih dok? Apakah dengan maksudnya apikal belum bagus itu akan mempengaruhi nanti dia masih pertumbuhan? Dia masih pertumbuhan. Jadi yang ibaratnya kan yang namanya pertumbuhan itu apikalnya itu ujung dari gigi itu kan lama-lama akan menutup. Iya dok. Nah seperti itu. Jadi karena masih proses pertumbuhan gigi. Kenapa nggak boleh? Pertanyaannya kan gitu nih. Kenapa nggak boleh kita lakukan pembuatan gigi pada saat apikalnya masih terbuka? Karena kita bisa mengiritasi atau mengganggu pertumbuhan nantinya. Kita mengecilkan gigi kanan kirinya, otomatis mengiritasi gigi tersebut. Mengganggu betul, mengganggu yang sehat, sehingga pertumbuhannya terganggu. Itu yang ditakutkannya terjadi nekrosis atau kematian dari gigi tersebut sebelum dia matang, ibaratnya seperti itu. Karena tadi itu ya dok masih proses pertumbuhan. Terus kemudian dipasang itu kan kayak dipaksa ya dok. Betul. Jadi memang berarti memang sebaiknya pemasangan gigi tiruan ini dilakukan pada yang usia sudah dewasa ya dokter. Sebetulnya saya nggak bilang harus dewasa atau muda, enggak ya dok. Cuman yang pasti kalau untuk permanen diusahakan di atas 21 tahun. Yang permanen. Yang perlu perhatian khusus permanen. Tapi kalau lepasan usia berapapun bisa. Berarti memang masih bisa menggunakan jenis yang lain. Masih bisa menggunakan jenis lain. Jadi sahabat JH memang kalau untuk yang masih anak atau remaja itu bisa menggunakan yang jenis lepas pasang. Betul. Ya, jadi lebih fleksibel menyesuaikan dengan pertumbuhan gigi. Betul sekali. Nah dok, dari berbagai jenis selain dari usia tadi dok menentukan kira-kira ini yang paling cocok, misal si pasien A ini cocoknya pakai implan, ini pakainya yang lepas pasang aja dulu, dan kayak gitu menentukannya dari apa saja dok? Oke, pertama kita harus melihat kondisi tulangnya dulu. Kalau misalnya pasien datang, biasanya saya tetap kalau bisa permanen. Kenapa? Karena dari segi kenyamanan jauh berbeda. Ibaratnya kalau lepasan tuh harus setiap hari lepas, pasang itu kadang-kadang memang mengganggu. Cuman kembali lagi, beberapa yang bisa dilakukan permanen itu apa saja? Pertama, harus lihat tulangnya dulu kalau itu menggunakan implan. Terus kalau misalnya dia menggunakan bridge, harus melihat gigi kanan kirinya dulu bagus atau tidak. Kalau ternyata gigi kanannya goyang, kita pasang penguat itu nggak lama ikut goyang juga akhirnya semua giginya. Justru membahayakan kecuali kita splinting lagi sama sampingnya lagi. Kehilangan dua crown sini, satu crown sini. Karena untuk menyempliting gigi yang hilang, yang goyang di sini itu masih oke. Gitu. Jadi memang berdasarkan kondisi kesehatan ini ya dok, maksudnya di gigi maupun di tulang, di rongga mulut. Betul. Masing-masing pasien. Terus yang kedua budget biasanya dok, yang paling menentukan di sana, karena memang untuk implan saya memang harganya ya memang agak lumayan inilah. Gitu. Jadi yang memang yang paling mahal itu yang versi yang tipe implan ini ya dokter ya?
karena tipe dia implan permanen karena dia permanen dan ditanam di tulang dan rahang ditanam kita di gitu. tulang, betul. Dan itu masih bisa dikoreksi atau kalau memang sudah ditanam lalu pasien merasa tidak nyaman gitu masih bisa di ini nggak dok? Masih bisa, maksudnya kalau biasanya kan seperti kalau implan dipasang ke tulang itu sebenarnya sudah tidak ada rasa apa-apa sih sebenarnya dok. Oh, oke dok. Gitu. Jadi yang nanti akan berpengaruh itu di mahkotanya biasanya. Oh, mahkotanya justru. Mahkotanya justru implannya kan tertanam di tulang. Iya. Nah berarti udah nggak ada rasa sama sekali sebetulnya, kayak nggak ada apa-apa rasanya. Gitu. Ya biasa aja gitu ya Biasa dok, aja, kayak gigi pada umumnya ya. gitu. Nah kemudian ini dok yang menarik lagi ketika gigi tiruan ini kan benda asing ya dokter berarti kan ini kan dipasang di tubuh kita gitu. Nah ini bagaimana dok cara merawatnya? Tadi kan dokter sudah sempat menjelaskan bahwa kalau yang lepas pasang ya sebaiknya setiap hari juga dilepas untuk dicuci dan sebagainya. Betul, jadi yang namanya gigi tiruan ini memang harus setiap hari kalau bisa dilepas dan dibersihkan. Kenapa? Karena yang namanya gigi tiruan ini pasti ada debris atau sisa makanan yang menempel kadang-kadang. Jadi kalau pasien saya sendiri biasanya saya sarankan untuk setiap habis makan kalau bisa dibersihkan, entah disiram dipakai air atau apa biar tidak makanan nempel di sisa di gigi tiruannya. Kalau hanya sikat gigi aja tidak sikat gigi saja sih boleh saja sih, monggo-monggo saja, cuman kalau bisa dilepas dibersihkan karena yang lebih sering nempel itu adalah di bagian dalam gusinya yang tidak bisa disikat meskipun pakai sikat gigi dok. Jadi memang harus dilepas kalau bisa dibersihkan. Gitu karena menjaga paling utama tetap adalah menjaga oral hygiene. Itu paling utama nantinya. Itu kesehatan kebersihan gigi dan mulut itu paling utama, apalagi masih ada gigi yang masih ada giginya ya. Yang masih ada giginya. Jadi kalau bisa sebisa mungkin sama gigi yang masih ada itu dirawat betul. Betul dok, karena udah gak ada gantinya ya dok. Iya benar dok. Jadi hanya diberi 2 kali ya dok, satu masa anak-anak ya satu masa anak-anak dan satu masa dewasa. Setelah itu nggak ada setelah lagi itu nggak ada bonus lagi dok. Bener. Udah nggak ada bonus lagi. Menjaga kesehatan gigi itu sangat penting ya untuk sahabat CIH karena penting. memang nggak ada stoknya lagi. Nggak ada stoknya lagi. Oke dok, nah ini karena gigi tiruan ini kan tadi benda asing ya dokter, pasti kan saat awal-awal pemasangan itu terasa tidak nyaman dok, karena betul. kan ya namanya benda asing, disatukan dengan tubuh gitu. Nah ini gimana sih dok merawatnya supaya kita lama-lama juga terbiasa gitu, misal ada yang harus diberikan gigi tiruan gitu. Jadi kalau untuk gigi tiruan yang permanen biasanya pasien seperti gigi asli dok. Sudah terasa udah ya udah seperti gigi asli dan nggak ngerasa, biasanya mungkin agak ganjel sedikit itu masih kita perbaiki lah aman. Cuman yang dia orang pakai selama ini pasien-pasien itu terasa sudah enak dok seperti itu. Cuman untuk gigi yang lepasan ini yang akan menjadi PR buat kita. Kenapa? Kadang gini, memang dari awal saya sudah menjelaskan ke pasien untuk gigi lepasan tidak senyaman gigi asli. Karena ini artificial gigi tiruan yang dipasang ke rongga mulut, apalagi pada kasus-kasus yang belum pernah menggunakan gigi palsu sama sekali dan gigi palsunya itu full gigi palsu lepasan. Jadi nggak ada gigi sama sekali, jadi kita buatkan gigi palsu lepasan. Nah, kenapa? Karena yang atas itu akan tertutup langit-langitnya. Iya, betul. Gitu. Jadi yang pastinya tidak nyaman sekali di sana memang. Cuman kemudian selain tidak nyaman, suara akan berbeda nantinya. Awal-awal itu mempengaruhi suara. Awal-awal itu masih agak susah untuk bicaranya. Gitu. Nah, biasanya saya coba dulu, biasanya Pak ini dipakai dulu 2 hari pertama. Tolong dipaksa dipakai, saya bilang ini. Kalau memang 2 hari pertama Bapak ada yang nggak nyaman atau ada yang nggak nyaman, sakit atau Bapak kembali ke sini. Nanti Bapak kasih tahu saya. Betul, kita evaluasi apa sih yang nggak nyamannya seperti apa. Nah nanti Bapak coba lagi pakai. Jadi yang saya motivasi jangan nggak nyaman, udah nah jangan kayak gitu. Betul. Bapak sudah mengeluarkan biaya nggak sedikit, kemudian Bapak harus mengeluarkan waktu bolak-balik ke sini untuk pembuatan gigi. Jangan sampai seperti itu. Nah nanti minta tolong kalau memang nggak nyaman Bapak harus kembali ke sini, kita perbaiki sampai nyaman. Pokoknya tetap saya evaluasi sampai nyaman. Memang itu butuh waktu 2 minggu sampai 1 bulan lebih. Jadi cukup lama juga ya dokter untuk penyesuaian nyamannya karena itu memang benda asing. Karena benda asing dalam mulut.
Dok, tadi itu kan disampaikan bahwa gigi tiruan ini ternyata bisa juga loh menyebabkan bau mulut ketika perawatannya kurang baik gitu. Nah, gimana dok caranya supaya ya terhindar ya, karena kan orang tidak pede juga ya dokter ya Betul, kalau misalnya betul. berbicara dan lain sebagainya ada bau mulut gitu. Jadi yang saya jelasin pertama, pasien harus merawat gigi tiruannya, harus, dalam arti pembersihannya, setelah makan kalau bisa dibersihkan, setiap malam kalau bisa dibersihkan. Pasien-pasien yang saya temui saat ini yang non sewu yang memang setelah pembuatan gigi tiruan agak bau mulut, saya tanya, bapak sering dilepas? Nggak pernah dilepas. Bapak pernah setiap hari bisa setiap mau istirahat dibersihkan? Enggak dok, udah nempel, saya malas lepas pasang. Itu yang akhirnya membuat bau mulut tersebut terjadi. Itu yang untuk tipe yang lepas pasang tadi ya? Lepas pasang. Kalau yang untuk implan sendiri aman dok? Kalau implan sendiri insya Allah relatif aman. Kalau implan sendiri itu seperti gigi asli, jadi memang kita harus merawat sikat gigi yang baik. Kemudian kalau bisa dental flossing itu juga harus dipakai. Jadi memang harus merawat betul giginya seperti gigi asli. Masih bisa berlubang nggak sih dok dengan kalau gigi asli? Kalau implan untuk mahkotanya tidak akan berlubang karena di perubahan porselen di sana. Cuman yang bermasalah bisa terjadi di periodonsianya atau di ginggivannya. Oh, di gusinya. Kenapa? Kadang terjadi radang di sana seperti gigi manusia. Ibaratnya kalau ada radang di situ dibiarkan, tidak segera dibersihkan, dia merusak jaringan tulang, giginya goyang. Gitu. Oke dok. Tadi proses implan gigi itu sendiri kan cukup lama ya dokter ya. Jadi kan memang selama masih menunggu dok, maksudnya dengan masalah giginya saat itu kemudian sudah diadvis untuk bikin gigi tiruan, tapi kan pembuatannya tadi kan cukup membutuhkan waktu ya dok. Nah itu apa yang harus dilakukan pasien dok sambil menunggu giginya jadi gitu? Oke. Kalau untuk lepasan memang kita tidak bisa ngasih apa-apa. Tapi kalau misalnya menggunakan gigi tiruan permanen, contohnya bridge atau implan, kita bisa menggunakan temporary. Jadi temporary itu adalah setelah kita mengurangi pasien itu kan gigi pasien kan agak linu biasanya nih, kita kasih temporary crown, temporary bridge namanya, yang dimana dia kembali ke gigi awal, tapi sudah ada gigi sementaranya, yang di jembatannya tadi sudah ada. Nah itu fungsinya adalah untuk menghindari perubahan atau pergeseran gigi. Sehingga biasanya kan kita cetak terus kita biarin nih. Nah yang namanya gigi kan dinamis nih. Nah dia bergeser pada saat kita pasang miss. Nah biasanya kita kasih itu untuk megang supaya dia tidak terjadi pergeseran. Oke, siap dokter. Pakai temporary. Nah tadi dok terkait dengan gigi tiruan yang lepas pasang itu kapan sih dok bahwa gigi ini ini sudah nggak layak nih harus diganti dengan gigi tiruan yang lain lagi nih? Itu kapan dok? Pertama di saat gigi tiruan itu gampang lepas. Jadi misalnya ini gampang lepas, terus kita lihat ternyata penurunan tulangnya lumayan besar. Ibaratnya gigi ini kan duduk di atas gigi palsu nih. Nah, kan yang lepasan ya, kita bicara lepasan. Terus kemudian tulangnya turun, otomatis kan pegangannya tidak ada nih. Nah, akhirnya gampang lepas. Terus yang kedua patah. Kalau misalnya sudah bolak-balik patah, sarannya biasanya kita ganti. Gitu. Jadi memang ketika sudah ada masalah ya dokter, masalah dan memang tidak bisa dikoreksi lagi, sudah disarankan untuk ganti. Nanti apakah dilakukan pengukuran seperti semula? Ya. Bisa dilakukan dengan semula, bisa menggunakan gigi tiruan yang lama yang kita duplikasi. Oh bisa diduplikasi ya dokter, jadi nggak harus fitting baru lagi. Cuman yang biasanya kadang sudah berubah banyak soalnya gitu. Oke dokter, nah ini untuk sahabat JIH sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih dokter dari sahabat JIH. Yang pertama ini dokter izin bertanya, dengan kasus gigi yang hilang dan belum dibuatkan gigi tiruan sehingga gigi sebelahnya itu doyong atau miring ya dok ke sebelahnya. Nah gigi tiruan yang tepat itu seperti apa dokter? Jadi ini gigi tiruannya giginya kan hilang ya dokter, menyebabkan gigi yang sebelahnya jadi miring ke depan, betul. Itu yang saya jelaskan, kalau kehilangan gigi jangka lama, dia kena tekanan gigi bawahnya, dia akan ke depan, doyong ke depan. Gitu. Nah, untuk gigi tiruan jenis apa ya? Katanya jenis hampir semua jenis bisa sebetulnya. Hampir semua jenis bisa permanen, bisa lepasan. Kalau jembatan itu, kalau bridge itu wajib ada gigi belakangnya. Harus ada pegangan. Harus ada pegangan gigi belakangnya.
Kalau dia cuma ngantil, ibaratnya kalau di bahasa kami cantilever, itu dari bahasa Jawa sebenarnya, kantil. Jadi dia pegangannya cuma gigi depan, belakangnya nggak ada. Nah itu yang ditakutkan gigi depannya bermasalah, karena jadi beban pengunyahan gigi depannya. Gitu. Jadi bisa menggunakan lepasan, bisa menggunakan yang permanen. Implan bisa, bridge bisa, tapi kita harus lihat dulu doyongnya seperti apa ya. Kadang bridge itu butuh yang namanya kesejajaran, dok. Berat satu sini, satunya begini nih. Iya. Nah ini kita kurangin, ini kita kurangin. Implan gigi palsunya kan masuk begini. Nah, kesulitannya ini arah pasangnya. Jadi kalau misalnya sudah doyong banget seperti ini, sudah bering banget, untuk bridge susah, agak sulit. Terus apa dok yang Biasanya antara implan atau gigi tiruan lepasan. Kalau gigi tiruan lepasan nanti yang miring itu akan Tidak, gigi tiruan lepasan kan dia tidak mengurangi kanan kirinya, jadi dia hanya duduk di tengah-tengah. Oh di situ saja. Iya, jadi masih oke. Jadi nggak bisa pakai yang tipe Bridge kalau memang doyongnya betul-betul miringnya banget. Oke dok. Ini selanjutnya dokter ada pertanyaan lagi dari sahabat Iha. Siang kak izin bertanya, dulu pernah pakai behel kemudian retainer, udah bertahun-tahun nggak pakai retainer lagi. Kalau mau pasang behel lagi bisa nggak ya dengan kondisi gigi geraham banyak yang berlubang? Oke, kalau mau pasang behel lagi biasa bisa, insya Allah bisa. Cuman memang ini sebenarnya bukan karena saya do behel ya dok, cuman mungkin sedikit yang saya tahu ya. Kalau memang mau pakai behel bisa, cuman memang harus mengkoreksi dengan gigi gerahamnya dulu. Gigi geraham yang bolong sebaiknya ditambal, yang pecah kalau memang dia pecah dan tidak bisa dipertahankan diambil. Gitu. Nah ada juga yang biasa saya kadang sering mengerjakan sama orto itu, kadang pasien pakai behel, terus giginya hilang di tengah. Nah ada yang berlubang maksudnya? Hilang, gigi hilang, kosong di tengahnya nih, tapi gigi belakangnya ada. Oke, biasanya saya minta bantu untuk dilakukan mesialisasi. Mesialisasi itu gigi yang belakangnya tadi ditarik ke depan mengisi gigi yang kosong. Didekatkan gitu ya? Tapi tergantung juga sih, kadang-kadang sejauh apa, kalau memang terlalu jauh juga agak sulit memang ininya. Jadi memang jaraknya bagaimana gitu ya dok? Ya tergantung jaraknya, kok cuma jarak sedikit masih oke, tapi kalau terlalu jauh agak susah. Dok, sebenarnya kan gigi itu kan sudah terpasang akarnya pun kerahan gitu ya dok. Ketika digeser itu apakah juga akarnya itu ikut bergeser juga? Akan ikut bergeser, iya. Oke. Gitu. Jadi kan bayangan orang awam juga kan udah ditanam nih, udah tancepin gitu. Itu kalau misal digeser pakai behel pun juga akan ikut bergeser. Ikut bergeser. Bisa ya dok? Bisa. Cuma nanti yang saya tahu penggunaan retainernya bisa jangka lama banget. Karena kalau bisa dibiarkan bisa kembali lagi. Maksudnya kembali ke posisinya, bukan, meskipun jaraknya nggak terlalu jauh ya, tapi bisa relapse lagi. Oke dok. Gitu. Nah dok, ini yang menarik tentang gigi implan dok. Apakah dalam pemasangan ini kan ibaratnya dibur ya dok ya, dibur ke tulangnya mau dipasang gitu. Ini tindakannya bisa dilakukan di poliklinik atau harus ke ini dok, kamar operasi dok? Nggak, di poliklinik biasa kok. Dan kita biasanya lokal anestesi. Iya. Jadi nggak pasti takut ya. Kalau yang saya tanya sama banyak pasien saya, sakit mana sama cabut gigi? Sakitan cabut gigi katanya. Sakitan cabut gigi. Saya belum pernah soalnya, jadi saya tanya ke pasien langsung. Lebih sakit dicabut daripada lebih sakit cabut gigi daripada dipasang implan. Karena kalau cabut gigi kan mungkin harus digoyang-goyang. Nah kalau implan cuma dibuka, di-drill, pasang. Gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dokter dari sahabat Iha. Izin bertanya, untuk kasus kehilangan gigi geraham yang pertama hanya satu gigi, baiknya menggunakan gigi palsu jenis apa supaya ini dok mengunyah itu nyaman kembali gitu. Karena kehilangan gigi itu memang tidak nyaman dok untuk mengunyah. Betul. Untuk saat ini yang terbaik tetap saya bilang implan. Yang terbaiknya saat ini implan. Memang karena kita dia seperti gigi asli, tidak harus pembersihannya sudah benar-benar seperti gigi asli, tidak mengurangi gigi kanan kirinya, terus kemudian dia berdiri sendiri di situ menggantikan gigi yang hilang gitu. Jadi memang yang terbaik adalah pilihannya gigi implan. Selama bisa diimplan. Hampir 90% lebih mirip dengan gigi asli. Gigi aslinya. Kalau yang lainnya tadi kan masih butuh pertolongan. Betul, masih butuh gigi sebelahnya dan lain sebagainya. Oke dokter. Nah dok, ketika
sudah dipasang gigi tiruan ya dok, baik yang lepas pasang atau yang implan, itu kita kira-kira masih bisa nggak sih dok makan makanan yang mungkin kriuknya keras kayak gitu, kita masih bisa nggak dok? Masih bisa, cuman tetap hati-hati. Yang namanya gigi palsu itu sebenarnya oke-oke saja sih sebetulnya. Cuman ya apalagi yang ini ya, kalau tipe yang gigitannya besar, yang kencang banget, kalau pengunyahnya besar, itu memang harus hati-hati. Jadi kayak kacang goreng itu sebenarnya udah hati-hati banget sebetulnya. Boleh tapi hati-hati, itu aja sih. Oke, Gitu. jadi memang meskipun sudah digantikan ya dokter ya dengan gigi yang bantuan gigi tiruan, tapi tetap harus hati-hati ya dokter, karena memang resiko juga ya dok. Masih ada resiko, ada. Pecah itu masih bisa. Patah masih ada. Itu apalagi yang panjang ya. Iya. Jadi makanya bisa dipilih-pilih ya dokter. Betul. Ya? Terus yang kedua juga kita lihat resikonya, biasanya ada yang namanya bruxism. Bruxism itu ada suara bunyi kalau misalnya tidur, dok. Apakah kayak ngorok gitu dok? Bukan, beda. Kalau ngorok kan suara ngorok. Ini bruxism. Jadi bruxism gesekan antar gigi. Krok, ngerot lah, bahasanya orang ngerot lah. Iya dokter. Nah, itu untuk kasus pada pengguna tiruan hati-hati betul. Biasanya tetap saya sarankan menggunakan yang namanya night guard kalau tidur. Kalau misalnya istirahat atau tidur, pakai night guard. Supaya tidak ini ya. Supaya tidak terjadi gesekan ya, itu tadi ya dokter. kontak yang sangat, karena itu keras banget, Mbak. Keras banget sekali, dok. Meskipun itu di bawah alam sadar kita ya, iya, dok? Kan tidur kan. Keras banget, dok. Dan itu beban force-nya itu besar. Jadi banyak pasien saya yang memang dia punya kebiasaan bruxism, itu rata-rata giginya itu kan, kalau gigi itu ada permukaan yang nonjol-nonjol ya, namanya cups ya. Itu rata-rata rata semua. Abrasif semua. Udah kayak di ini ya dokter. Udah kayak dipotong semua, abrasif rata-rata. Jadi memang hati-hati. Tidur terjadi gesekan yang kuat itu. Tapi kebiasaan seperti itu apa bisa ya dicegah dengan tadi ya dok? Cuma bisa kita cegah dengan night guard memang. Gitu. Terapi nggak bisa ya dokter? Saya belum menemukan sampai saat ini. Jadi hati-hati ya untuk sahabat JIH yang punya kebiasaan bruxism. Apa sih namanya? Bruxism namanya. Kalau bahasa awamnya apa sih dok itu dok? Itu ngerot apa ya? Ngerot. Ngerot. Jadi giginya tuh kalau tidur ini ya dok. Krot. Gesekan kuat, dan itu memang tidak bisa ini ya dok, dihindari ya. Nggak bisa dihindari di alam bawah sadar. Pasiennya nggak pernah sadar, yang suaminya yang paling sering, misalnya suami atau istrinya yang paling dok menyadari. Kalau malam konser biasanya ada konser itu. Oke. Nah dok, yang menarik lagi dokter, trennya di gigi itu kan tentang veneer ya dokter. Nah ini ketika seseorang itu sudah dipasang gigi tiruan dok, itu apa masih bisa dok dilakukan veneer itu dok? Jadi veneer itu masuk dalam salah satu gigi tiruan sebetulnya dok. Jadi veneer itu masuk ke dalam satu gigi tiruan saja. Nah, veneer itu kalau gigi masih ada bisa di veneer, terutama veneer anterior, gigi depan. Jadi veneer itu adalah lapisan yang veneer itu ada dua, veneer direct atau veneer indirect. Veneer direct itu seperti ditambal, tapi estetik lah ibaratnya gitu. Kalau veneer direct adalah seperti lapisan yang berbahan porselen yang ditempelkan ke bagian labial atau depan gigi. Nah, faktornya banyak. Biasanya orang, dok gigi saya tengah-tengahnya ada celah nih, di orto saya kelamaan biasanya. Oke, bisa di veneer. Jadi kita tempel veneer yang menyerupai gigi, misalnya gitu. Dok gigi saya kurang panjang nih, mau dipanjangin sedikit, misalnya kan lagi modelnya gitu nih, bisa di veneer. Dok gigi saya berlubang, kira-kira udah pecah banyak nih, udah besar, ditambal bolak-balik, lepas misalnya, bisa di veneer. Jadi veneer ini penambahan lapisan ya? Penambahan lapisan dengan berbahan porselen. Dan merupakan salah satu jenis gigi tiruan juga. Merupakan salah satu jenis gigi tiruan, betul. Ini juga ada pertanyaan lagi dok dari sahabat JIH. Selamat siang dokter, izin bertanya, jika gusi gigi atas terus turun, apakah harus diambil tindakan atau ada solusi untuk mengobati gusi tersebut? Tadi ya dokter, yang karena mungkin gigi bawahnya kosong, jadi atas turun gitu. Jika gusi gigi atas terus menurun, harus diambil. Jadi gini, kalau untuk kembali ke gusi itu ada ibaratnya kan penyangga gigi ya. Nah, penyangga gigi itu ada beberapa, ada ligamen periodontal, ada tulang, ada gingiva. Nah, kalau dia terjadi kerusakan di situ, otomatis gusi terjadi keradangan, akhirnya dia terjadi penurunan gusi di sana. Nah,
biasanya ini sebenarnya bukan masuk ranah saya. Sebetulnya ini adalah ranah spesialis periodonsia. Periodonsia itu adalah spesialis khusus untuk penyangga gigi. Gitu. Jadi gigiku yang gigi resesi. Nah, tapi yang setahu saya memang kadang bisa terjadi tindakan yang namanya di open flap. Jadi gusinya ditarik ke bawah. Gitu. Dibuka itu ya dokter? Salah satunya gitu. Atau enggak bisa dikasih obat minum. Tergantung kasusnya sih sebetulnya. Masalahnya dari bakteri atau dari apa itu tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya dari masing-masing. Dari masing-masing. Tapi kok Mang ini lebih baiknya saran saya dikonsultasikan ke spesialis periodonsia. Jadi ke spesialis yang lain ya dokter ya. Di Solo di sini ada juga kok. Iya. Jadi memang sahabat JIH masalah gigi itu sangat ini ya dokter, kompleks. Masing-masing ya. Jadi Masing-masing, khusus dok. untuk konservasi ada sendiri. Ada sendiri, gitu ada sendiri. Kayak gitu. Jadi nanti mungkin bisa dikonsultasikan sesuai dengan masalahnya masing-masing. Nah, ini ada pertanyaan lagi dokter. Izin bertanya dokter, dalam pembuatan gigi tiruan, teknologi yang terbaru untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan dalam gigi tiruan itu apa saja ya dok? Oke, saat ini yang lagi yang lagi terbaru untuk dan banyak dokter spesialis lagi ini ya memang untuk menggantikan gigi tiruan, menggantikan gigi itu implan. Implan paling modern. Paling modern saat ini implan, masih implan. Memang implan ini semakin berkembang terus. Jadi kalau dulu harus benar-benar tulangnya bagus, Iya, betul. harus tulangnya tinggi. Nah saat ini sudah dengan tulang pendek pun sudah bisa, gitu. Terus harus tulangnya ini sekarang tulang bisa kita lakukan bone grafting. Jadi penambahan tulang di sana. Di daerah ya modifikasi untuk tulang masih bisa di situ. Gitu memang. Dan saat ini pengerjaan implan lebih nggak seseram dulu. Lebih simpel ya. Lebih simpel. Jadi ada yang menggunakan dengan flapless, ada yang open flap. Kalau flapless itu kita nggak pakai buka gusi semua, nggak. Jadi tinggal kita bolongin gusinya sedikit, udah tinggal pasang. Gitu. Dan bisa dengan anestesi lokal. Semua lokal. Semua lokal. Oke, jadi tidak perlu khawatir ya. Tidak perlu khawatir. Bius total. Ya, tidak perlu khawatir. Nah, itu memang perkembangan dunia kedokteran gigi ya dokter ya, semakin kesini sudah semakin modern sehingga semua tindakan itu hampir semuanya bisa dilakukan di poliklinik ya dokter, rawat Betul, jalan. di rawat jalan. Jadi jangan khawatir ya untuk sahabat JIH yang mungkin sudah kepikiran nih ya giginya hilang, kemudian sudah ingin gitu melakukan implan, itu bisa nanti konsultasi ke polinya dokter Gladi. Oke, siap. Dokter, ada pertanyaan lagi nih dok yang menarik dokter. Dokter izin bertanya, bagaimana penanganan gigi tiruan pada kondisi khusus seperti kondisi diabetes atau osteoporosis dokter. Jadi ini untuk pasien-pasien yang memang mempunyai komplikasi penyakit tertentu gitu dokter. Oke. Pada kasus diabetes dan osteoporosis. Nah, pada kasus diabetes itu yang sering terjadi itu adalah multiple kegoyangan. Jadi pada gigi-giginya itu goyang. Pada diabetes itu sering sekali terjadinya pada diabetes itu. Kegoyangan akhirnya giginya dicabut. Gitu. Nah, kalau untuk kasus osteoporosis sendiri itu memang kontraindikasi untuk pasang implan. Diabetes pun juga sama sebetulnya. Memang kontraindikasi diabetes dan osteoporosis untuk implan sebetulnya iya. Cuman beberapa kasus saya dengan orang diabetes karena saya pasang alhamdulillah aman-aman aja. Asal terkontrol betul. Jadi gula darahnya betul-betul terkontrol dan dan bagus lah, stabil bagus. Itu baru oke. Baru bisa kita lihat dan kita harus ngecek HbA1c terakhir. Jadi memang kondisi gigi ini sangat dipengaruhi dengan kesehatan sistemik ya dokter. Banget sistemik. Jadi memang di penderita diabetes ya sama osteoporosis itu memang menjadi salah satu kontraindikasinya. Untuk pemasangan. Tapi untuk pasien yang diabetes dengan gula yang terkontrol ya dokter. Iya, terkontrol, baik, stabil kondisinya itu masih oke, masih memungkinkan lah. Baik, dokter, ini tapi kalau enggak ya pakai lepasan boleh. Yang semua lepasan masih bisa. Kalau untuk lepasan nggak ada syarat apapun. Ya, dokter, ya? Kecuali bahan dengan menggunakan fleksi gencer itu ada yang menggunakan dia fleksibel. Jadi kalau misalnya orang banyak itu kayak valplas seperti itu kalau bisa jangan. Karena apa dok? Karena penurunan tulangnya luar biasa pada kasus diabetes. Fleksi itu kan ibaratnya tulang.
Iya. dia dicengkram pakai gigi palsu, dicengkram terus. Nah lama-lama yang tulangnya ini merosot, jadi cepat sekali. Giginya dapat, tulangnya yang Tulangnya rusak ya merosot, dokter ya? iya tulangnya rusak. Oke, oke. Gitu. Jadi memang hati-hati ya dokter ya. Mm-mm. Jadi nggak bisa Nah, sembarangan. sembarang, ibaratnya seperti kalau kita seperti bangun rumah kok dok, Iya, kita betul, harus Dok. tahu pondasinya gitu ya? gimana, seperti itu. Oke dokter, izin ini dok ada pertanyaan lagi dokter. Gigi bungsu saya tumbuh kadang terasa nyut-nyutan. Apakah ini sudah saatnya diindikasikan untuk dicabut ya dok? Gigi bungsu ya Ya ini masalah paling sering ya paling di sering masyarakat banget ini umum. sebenarnya, masyarakat ini paling sering di gigi impaksi namanya. Jadi kalau gigi impaksi sudah terjadi keluhan nyeri, lebih baik segera diambil. Cuman tetap sebenarnya ini bukan karena saya juga sih, tapi sedikit saya jelasin ya dok, mungkin hanya sedikit. Tapi kita harus lihat dulu nih gigi nyut-nyutannya dari gigi yang mana. Oh iya benar dok. Nah, kadang itu yang terjadi itu bukan gigi yang impaksinya, tapi gigi depannya. Karena kalau udah nyut-nyutan Karena semua gigi rasanya sakit ya. jadi kalau misalnya di foto ronsen tuh kelihatan Iya. gigi itu ini yang miring, ini gigi depannya. Iya. Dia nonjok begini. Nah, yang lubang tuh di daerah sini yang Karena kena ini dan sisa makanan masuk di sini dok, dan tidak bisa dibersihkan. Akhirnya dia terjadi lubang, gigi ini yang bermasalah. Solusinya gimana? Tetap harus diambil. Yang gigi yang miring. Yang Dok? miring tetap harus diambil. Oh, kalau yang gigi yang tadi kena dampaknya dok? Ini dirawat saluran akar. Oh di dalam sana. Gitu. Selama bisa dirawat saluran akar, bisa dirawat saluran akar, terus ditambah lagi deh. Selesai. Ya itu terjadi pada saya dok. Oh iya dok. Ya saya adalah pasien odontektomi dok. Oh gitu. Iya. Nanti gigi depannya biar dirawat sama konservasinya. Iya betul dok. Gitu, Jadi dok. itu tidak bisa tumbuh ya dok. Biasanya gigi bungsu itu kalau sudah impaksi tidak bisa tidak bisa kelihatan. tumbuh, Jadi betul. nggak berasa ternyata punya gigi yang miring. Iya. Jadi impaksi itu impaksi full ada sebagian. Iya. Kalau sebagian itu paling cuma kelihatan sedikit, atau yang sebagian menonjol tapi dia miring. Nongol dikit aja gitu dok. Kayak gitu. Ada yang nggak sama sekali impaksi total, sama sekali nggak tumbuh. Gitu ada. Oke, tapi apakah semua masalah impaksi ini menimbulkan keluhan ya dok? Ada nggak dok yang tanpa keluhan gitu? Ada, ada, juga ya, dok? ada juga. Cuman ya biasanya jangka panjang ini kira-kira gimana dok? Kadang-kadang bukan keluhannya cuman bukan di sini aja ya dok, bukan di rongga mulut aja, tapi di belakang sini kadang itu kemang, pegel, kok sering capek. Oh gejalanya tidak hanya Nggak di dalam nyeri gigi saja. rongga mulut aja dok? Heeh. Oh. Tapi sampai kadang ke sini pegel, sering pusing. Nah itu Tengkuk saya serasa berat. pernah ini dok keluhan gitu, misal pasien merasa pusing gitu, sering pusing tanpa tahu penyebabnya apa gitu. Nah ternyata setelah ditelusuri Dari adalah gigi. giginya Iya. yang ada impaksi. Jadi belum tentu masalah di gigi ini keluhannya Kalau ada di di gigi. situ betul. Oke dok. Gitu, Nah dok. jadi sahabat JIH jangan ini ya, maksudnya ketika memang ada keluhan itu silakan konsultasikan ke dokter gitu. Jadi nanti supaya dicari tahu penyebab definitifnya itu apa, sehingga Yes. tata laksananya bisa lebih tepat. Lebih juga, tepat, dokter, betul. ya. Jadi nggak hanya menghilangkan gejalanya aja nih, tetapi juga penyebab Utamanya apa yang harus gitu. dicari. Ternyata gigi bisa kemana-mana ya, Bisa dokter, dok. ya. Oke Bisa, baik dokter. bisa. Ya ini ada pertanyaan lagi dok, terkait dengan dokter, apakah ada ya dokter perbedaan penanganan dari dokter gigi dan ahli gigi? Nah ini gimana sih dok sebenarnya dalam praktek gigi? Gigi sebenarnya gini, kalau dokter gigi itu adalah dokter dia kembali lagi harus sekolah Iya. S1 Sekolah terus ngambil kedokteran profesi gigi. kedokteran Iya, gigi. profesi dulu. Terus kalau yang harus setelah profesi dia koas lagi. Iya. Gitu dok. Nah kalau ahli gigi itu saya juga masih belum banyak tahu ya dok ya. Cuman kalau yang saya tahu ahli gigi memang dia ahli dalam membuat gigi lah, ibaratnya begitu. Memang kalau di kami biasanya D3 kedokteran gigi itu adalah teknisi gigi. Itu memang dia membuat gigi palsu yang kita sering bilang lab. Oh iya, Dia- penunjangnya. penunjangnya. Ya, berarti ya, dokter, ya? Jadi ibaratnya saya yang arsiteknya lah. Iya. Kalau bahasa gampangnya ya kita analoginya, saya arsiteknya, saya rancang dulu semuanya segala macam. Nah nanti saya arsitek dan sipil, Iya. gitu. Nanti saya serahkan ke tukangnya yang gigi. eksekusi nih, Oh. gitu. Jadi tukangnya beres mengembalikan ke saya lagi. Nanti saya yang masang, ibaratnya gitu. Jadi tukangnya membuat
giginya, Membuat nanti saja ya membuat dokter ya? saja, kirim ke kami lagi, kita yang masang. Pun membuat ini juga dengan desain atau Dengan instruksi yang dari instruksi, dokter ya ya dok? harus. Oke, Jadi kita karena bikin ada instruksinya semua, desainnya semua, nanti mereka yang eksekusi kerjakan, tinggal kembalikan ke kita. jadi memang ada perbedaan kompetensi ya dok Ya, ya? ada Jadi perbedaan memang kompetensi di tidak sana. semua masalah gigi itu bisa ditangani oleh ahli gigi. Betul. Jadi kan ahli gigi di sini perannya adalah sebagai suportif ya dokter ya, Ya. suportif penunjang dokter gigi dalam menangani masalah gigi. gitu. Betul, Jadi dia tidak melakukan pencabutan gigi, tindakan medisnya tindakan nggak ada medisnya ya, sama dok? sekali tidak ada. Oke, jadi untuk sahabat JH tentu saya yakin ya sama JH di sini semuanya sudah aware tentang kesehatan gigi, apalagi ya dokter gigi itu ketika disepelekan ada masalah kecil dia semakin besar itu semakin menguras kantong ya dokter Betul, ya. ada itu dok. Jadi semakin ada analogi. Jadi semakin betul. kecil lubangnya, semakin kecil uangnya. Iya. Semakin besar lubangnya, semakin besar lagi. Semakin hilang dan harus dicabut gigi, lebih besar lagi dok kakek. Oke, jadi memang pesannya adalah jangan menyepelekan. Jangan ya. macam ada lubang kecil cepat ditambal deh. Cepat segera Iya. ditangani ya dokter, jangan menyepelekan masalah kesehatan gigi Betul, ya, karena Dok. memang di kita sendiri ya dokter ya, maksudnya secara umum ya di negara kita sendiri tentang aware tentang kesehatan gigi itu belum merata. Belum Dok. merata Saya bilang memang, belum merata, betul. karena memang di Solo tentunya sudah cukup baik ya dokter Betul. ya, kalau tapi untuk di luar nah itu Daerah-daerah kita masih- terpencil tuh masih daerah-daerah susah, Dok. terpencil tuh masih belum aware ya dok Belum, tentang betul. kesehatan gigi, dan seringnya ya masih kecil gitu. Biarin aja lah Biar bisa masih gitu. kecil gitu. Padahal nggak bisa kembali dok. yang satu itu dok, yang kedua infeksi gigi itu bisa larinya ke jantung loh. Oh iya dok. Karena bakteri di gigi sama di jantung sama. Oke. Namanya endokarditis penyakitnya namanya. Makanya pernah dengar ya dokter ya, ketika ada pasien jantung yang itu memang Harus diminta untuk cek ke giginya iya, dulu. giginya. Oke, memang saling berhubungan. Saling berhubungan, ya, dokter ya? betul. Ke ini apa sih dok dampaknya dokter dari infeksi gigi ke jantung itu? Biasanya dibawa darah kan bakterinya. Terus ya udah larinya ke jantungnya. Gagal jantung atau apa biasanya seperti itu. Bisa sampai signifikan itu ya dokter dampaknya. Ke ini juga nggak sih dok sinusitis ya dokter ya? Sinusitis iya, terutama gigi atas. Iya, dokter. Di mana yang ini rongga sinus, kemudian ada akar gigi. Nah, kadang akar gigi ini masuk ke dalam sinus nih. Iya dok. Nah, si giginya terjadi infeksi. Akhirnya terjadi rongga sinus. Rongga sinusnya bermasalah. Gitu. Infeksinya masuk ke rongga sinus. Yang namanya infeksi odontogen. Jadi infeksi sinus yang disebabkan oleh odontogen atau gigi biasanya gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dok dari sahabat JIH. Dokter izin bertanya dok, apakah benar apabila melakukan pemasangan kawat gigi yang terlalu lama itu bisa membuat gigi menjadi mundur dok? Jadi mungkin susunannya jadi nggak sesuai gitu dok. Nah ini apakah pengaruhnya juga ke kepatuhan kontrol juga ya dokter ya? Betul. Yang namanya pemasangan kawat gigi itu memang harus wajib kontrol ke dokternya itu minimal 2 minggu sampai 1 bulanan lah, tergantung yang dipakai apa jenis kawatnya gitu. Nah kalau memang mundur bisa, karena apalagi kalau misalnya karetnya hilang, tarikannya hilang, otomatis bisa kembali. Gitu. Oke dokter. Jadi memang tujuan pemberian kawat gigi ini kan merapikan. Merapikan dari struktur gigi. Nah ketika tidak dikontrolkan rutin Betul. atau tidak patuh untuk dievaluasi ya memang bisa susunan itu bisa kembali relapse lagi. Atau justru malah ini ya dok, ada yang sampai kedorong ke belakang. Ada gitu juga ya, gitu. Oke dokter. Kalau sudah seperti itu masih bisa koreksi nggak dok? Masih bisa, harusnya masih bisa ya. Masih bisa. Tapi bukan karena saya sebetulnya, tapi masih bisa. Kayaknya sih masih bisa. Masih bisa ya dokter ya. Bukan. Oke. Jadi memang untuk sahabat JIH terutama yang menggunakan behel ya, menggunakan kawat gigi, tolong untuk kepatuhannya kontrol ke dokter gigi itu harus sesuai dengan waktunya. Betul. Karena ya itu tadi kita nggak bisa mengira-ngira sendiri ya dokter ya. Ini bisa. sudah merasa nggak ada keluhan, udah nyaman. Udah nyaman besok ya, aja lah ya. besok mundur mungkin sampai berbulan-bulan. habis gitu ya. dikontrol tuh kan besok ada penarikan sakit kadang-kadang Iya, gitu. aduh. Mungkin yang takutnya sebenarnya nggak ada masalah. Nggak Itu ada emang masalah. justru itu yang akhirnya bikin gigi rapih harusnya. Iya betul. Oke dok, ini pertanyaan yang terakhir dokter. Izin bertanya dokter, bagusan mana ya dokter, bahan akrilik atau termoson ya? Oke, sebenarnya gini, semua ini
tergantung kondisi sebetulnya. Kalau untuk kasus kehilangan gigi banyak, akrilik oke. Jadi dia tidak meresorpsi lebih besar lah ibaratnya. Sebenarnya untuk Thermosen sendiri ini adalah jenis flexi denture yang tidak terlalu fleksi. Ibaratnya dia sudah mulai ke rigid sebetulnya. Iya, Rigid itu dia lebih agak kaku. lebih kaku ya. Memang kenyamanannya mungkin lebih enak Valpas, cuman Thermosense ini dia lebih kaku dan tidak menyebabkan resorpsi yang cepat sebetulnya. Oke. Gitu. Tapi kalau bagusan sebenarnya ya plus minus. Thermosense ini lebih tipis. Ibaratnya kalau tipis dalam rongga mulut lebih nyaman sebetulnya. Iya. Cuman dia kelemahannya itu tadi, dia bisa bikin resorpnya lebih cepat. Oh. Gitu. Nah, kalau akrilik dia lebih tebel, Komponennya ya. komponennya lebih tebal dan rasanya kayak mulutnya ini penuh. Gitu. Nah, Karena kan udah asing tadi tuh ya dokter ya. selama tulangnya bagus, sebetulnya lebih enak Thermosen sebetulnya ya, kalau selama tulangnya baik ya. Tapi kalau tulangnya tidak baik dan kehilangannya banyak, biasanya akrilik. Oke. Gitu. Jadi memang sesuai dengan kondisi kesehatan gigi masing-masing ya dokter ya. Jadi tidak ada yang tadi ya sesuai, kalau misal ingin yang rigid bisa pakai yang akrilik ya dokter ya. Kalau yang lebih kaku akrilik, cuman akrilik ini rawan patah. Oh. Ya. Tetap ada kelemahan. Ada kelemahan. Akrilik ini kelemahannya juga rawan patah. Kalau Thermosen diginiin nggak pecah dia. Oh iya baik Gitu. dokter ya. Baik dokter, terima kasih informasinya. Sama-sama. Terima kasih juga untuk sahabat JIH. Dok, ini kan sudah banyak sekali ya dokter ya tadi ilmu yang disampaikan dokter Glady terkait dengan kesehatan gigi, terutama untuk gigi tiruan. Dok, jadwalnya kapan sih dok kalau kita mau konsultasi ketemu langsung sama dokter Glady nih? Saya praktek di JIH itu hari Selasa malam Jam berapa dok? jam 7 sampai jam 9 poli perjanjian, tapi kalau Selasa sama Kamis ya. Kalau Kamisnya siang jam 12 sampai jam setengah 2. Kalau yang saya pasti ada itu Rabu jam 9 sampai jam 12, Jumat jam 10 sampai jam 1, dan Sabtu jam setengah 1 sampai jam setengah 5. Iya, berarti hampir setiap hari ya dokter. Hampir ya? setiap hari. Oke, jadi hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Insya Allah dokter Glady siap menangani Siap. sahabat JIH semuanya. Oke. Dan tentunya bisa ya dokter menghubungi dulu ya untuk IJS dari Rumah Sakit JIH Solo terkait dengan jadwal beliau, karena ya bisa jadi tidak standby juga ya dokter Betul, ya kadang-kadang. untuk di jadwal tersebut, sehingga bisa dikonfirmasi ulang ya nanti Ya. supaya bisa bertemu dengan beliau langsung. Dokter, ini untuk terakhir dok, closing statement dari dokter bisa untuk sahabat JIH dan masyarakat secara umum bagaimana tentang kesehatan gigi dan gigi tiruan itu sendiri. Oke. Ya, bagi teman-teman sahabat JIH, yang saya mau ingatkan dan mau memotivasi adalah rawatlah gigi selama mungkin dalam rongga mulut. Karena senyaman-nyamanan gigi buatan manusia tetap nyaman buatan yang di atas. Jadi tetap harus dirawat giginya, jangan sampai lupa untuk merawat. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dirawat dan memang harus dicabut, ya segera diganti dengan gigi palsu nantinya. Karena kalau tidak diganti akan menyebabkan masalah baru, bukan menyelesaikan masalah dengan dicabut, tapi menambahkan masalah baru nantinya ke depannya. Oke, terima kasih dokter Sama-sama. Glady. Pesan untuk sahabat JIH semuanya tentunya untuk perhatian ya terhadap kesehatan gigi, karena semakin ditunda akan semakin memburuk atau komplikasinya akan semakin Betul. banyak dan penanganannya akan semakin sulit. Sulit. Begitu. Nah ini kita umumkan ya tadi untuk penanya terbaik, ini ada pemenang giveaway akan mendapatkan voucher dari Healthy Cafe and Catering Rumah Sakit JIH Solo 4 orang berikut ini. Yang pertama ada akun dari Kak Amina, kemudian yang kedua ada akun dari Kak Nur Syamsiani, kemudian yang ketiga ada akun dari Kak Niken, dan yang keempat ada akun dari Kak Anugrah Ana. Nah, nanti untuk pemenang akan dihubungi dengan di DM oleh petugas Rumah Sakit JIH Solo. Jadi ditunggu saja nanti di DM-nya di Instagram Rumah Sakit JIH Solo. Terima kasih untuk sahabat JIH semuanya. Jangan lupa untuk mengikuti Instagram dari Rumah Sakit JIH Solo dan tunggu lagi untuk Health Talk selanjutnya dengan topik-topik yang tentunya lebih menarik lagi, semakin menarik dan bisa berdiskusi kesehatan langsung dengan ahlinya.
Dari saya Dr. Ina Agustin undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Dr. wabarakatuh. Gladi. Terima kasih, Dok.